perkenalkan, nama saya Joy. Saya dari kota Jambi. Hari ini hari apa yuk? Hari Minggu. Setiap hari Minggu saya mengikuti ibadah sekolah minggu di GBI Musim Paling Indah. Karena firman-Nya sangat memberkati saya dan saya mengerti firman Tuhan. Jangan lupa ya untuk selalu mengikuti ibadah sekolah minggu di GBI Musim Paling Indah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar lagi kami mau beribadah. Biar kami sungguh-sungguh tidak main-main. Haleluya, amin. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, shalom papa mama semuanya, dan Mbak Suster yang ikut ibadah online hari ini. Apa kabarnya semua? Luar biasa pasti, amin. Pasti kita luar biasa keadaannya hari ini, amin. Yuk yang sudah siap buat ibadah, kita boleh tutup mata kita. Kita mau datang ketemu sama Tuhan Yesus. Mainannya boleh ditaruh lagi, gak ada yang main-main lagi, gak ada yang makan lagi karena kita mau ketemu sama Tuhan Yesus, amin. Yuk tutup matamu. Hari ini kita mau datang sama Tuhan Yesus. Kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Mari siapkan hatimu. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari sama-sama dari awal katakan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan, Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Mari sama-sama katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan, katakan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu
sama-sama katakan, Allah Kudus, jamah hati kami Tuhan Yesus. Urapanku, katakan rindu Tuhan, kami rindu selalu Tuhan Yesus. Mari lebih lagi katakan, Allah Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu Tuhan Yesus, tinggal di hadirat-Mu. Katakan rindu. Lagi katakan kami rindu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Mari tutup matamu, kita menyembah Tuhan Yesus hari ini adik-adik. Katakan haleluya. Yuk buka mulutmu sama-sama katakan haleluya. Sama-sama memuji menyembah Tuhan Yesus di tempat ini. Mari sama-sama. Tuhan Yesus hadir di rumah-rumah saat ini Tuhan. Kau yang jamah setiap kami. Mari adik-adik katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Yesus. Mari sama-sama menyembah adik-adik. Bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, kami menyembah Yesus. Mari datang menyembah Tuhan adik-adik. Katakan kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan Yesus. Sampai hari ini kami masih boleh menyembah-Mu. Kami masih boleh ketemu orang tua kami. Kami masih boleh ketemu sama saudara-saudara kami. Kami sehat, kami bersyukur Tuhan Yesus. Mari adik-adik ucapkan syukur-Mu. Bilang terima kasih Tuhan. Roh Kudus turun di tempat kami masing-masing. Roh Kudus turun ke atas kami masing-masing. Mari adik-adik kita lebih serius lagi sama Tuhan Yesus. Minta Roh Kudusnya biar turun ke atas kita hari ini. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down.
lagi katakan Holy Spirit, Holy Spirit rain down, rain down, Jesus, rain down, rain on us. Turun Tuhan ke atas kami. Angkat tanganmu adik-adik. Holy Spirit rain down, rain down, rain on us. Mari sama-sama angkat tangan. Holy Spirit rain down, Holy Spirit rain down, rain down, rain down, rain on us. Katakan Holy Spirit, Holy Spirit rain down, rain down. Turun Tuhan Yesus ke atas kami hari ini. Rain down, rain on us. Rain on us. Rain down, rain on us. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap melompat buat nama Tuhan Yesus. Yang sudah siap melompat sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Amin. Semua masih bersemangat? Yuk kita sama-sama bertepuk tangan, kita mau memuji melompat buat nama Tuhan. Amin. Sama-sama kita bernyanyi, amin. Katakan sama-sama. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Sekali lagi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, biarkan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Apa? Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintah. Berlari, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah roh, mari sama-sama. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak apa? Biarlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang apa? Yuk lari. Yes. Panggilan surgawi. Biarlah roh. Ikutin gerakannya yuk. Yes. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Sekali lagi.
buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Yes. Oke, kita semua boleh duduk kembali. Karena sebelum firman, kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Amin. Yuk tutup matamu. Tuhan Yesus, hari ini kami mau datang Tuhan ke hadapan-Mu. Sebelum kami mendengarkan isi hati-Mu Tuhan Yesus, kami mau ketemu sama Tuhan Yesus. Jamah setiap hati kami Tuhan. Tuhan datang ya ke setiap rumah-rumah. Dan Tuhan jamah setiap anak-anak. Yang murni kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari sama-sama katakan, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari sama-sama bangkit berdiri, angkat tanganmu, katakan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa,
Tuhan Yesus. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekarang adik-adiknya sendiri yang bilang sama Tuhan Yesus, Bapa, sentuh hatiku. Bilang sama Tuhan Yesus. Minta sama Tuhan Yesus. Bisikin sama Tuhan Yesus. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti. Mari datang sama Tuhan Yesus. Yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi adik-adik yang bilang, Bapa, sentuh hatiku. Minta sama Tuhan Yesus. Tuhan sentuh hati setiap kami ya Tuhan. Tuhan jamah setiap hati kami. Dimanapun kami saat ini, dengan siapapun kami saat ini, Tuhan Yesus, sentuh hati setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami hari ini Tuhan Yesus. Biarin musik yang bermain memuji Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, hari ini kita gak ada yang main-main. Gak ada lagi yang main. Hari ini kita cuma mau datang ketemu sama Tuhan Yesus. Gak apa-apa kalau kita nangis. Gak apa-apa kalau air mata kita keluar. Itu artinya Tuhan Yesus ada di situ. Biar Tuhan Yesus yang jamah setiap kalian. Walaupun kita ibadah online, tapi Tuhan Yesus bisa datang kemana aja. Bahkan Tuhan Yesus bisa jamah setiap kalian. Asal kalian minta sama Tuhan Yesus. Yuk sama-sama datang. Tuhan Yesus ada di sini adik-adik. Tuhan Yesus jamah setiap kita. Tuhan Yesus kangen sama setiap adik-adik. Tuhan Yesus pengen ketemu sama setiap adik-adik. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, mungkin kita lupa ketemu sama Tuhan Yesus. Tapi hari ini adik-adik, biar kita ketemu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah tunggu kita. Tuhan Yesus sudah tunggu kita berhari-hari buat ketemu sama kita. Makanya hari ini kita datang adik-adik. Kita ketemu sama Dia. Bilang sama Tuhan Yesus. Cerita sama Tuhan Yesus.
Yesus pasti dengerin adik-adik. Kalau orang tua kalian ada yang sakit, kita tinggal ngomong sama Tuhan Yesus. Kita bilang, Bapak, Tuhan Yesus, sembuhin papa mama aku ya. Yuk adik-adik datang ketemu sama Tuhan Yesus. Maka bisa rasain Tuhan ada hari ini adik-adik. Tuhan datang ke tempat ini, jamah setiap kita. Walaupun kalian mungkin belum bisa berbahasa roh, tapi kalian ngomong sama Tuhan Yesus. Kalian ngomong sama Tuhan Yesus. Apapun yang jadi keluh kesah kalian hari ini, kalian ngomong sama Tuhan Yesus. Biar Tuhan yang jamah kalian hari ini adik-adik. Biar Tuhan yang turun atas setiap kalian hari ini. Tuhan, kami butuh Tuhan Yesus. Bapak, kami butuh Engkau Bapak. Mari datang ke hadapannya adik-adik. Tuhan Yesus sudah tunggu kita. Tuhan Yesus tunggu kita, Dia mau peluk kita hari ini adik-adik. Gak ada satupun yang terlewatkan. Adik-adik, mami, papi, mbak, suster, siapapun yang ikut ibadah online hari ini, siapapun kamu hari ini, Tuhan Yesus mau peluk engkau hari ini. Tuhan, hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan Yesus. Jangan ada yang terlewatkan Tuhan. Jangan ada yang terlewatkan Tuhan. Kami mau bawa setiap hati kami ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau bawa setiap hati kami ke hadapan-Mu Tuhan. Biar Kau yang perbaiki setiap hati kami Tuhan. Kalau ada hati yang pecah Tuhan hari-hari ini, biar Kau yang perbaiki Tuhan setiap hati yang pecah. Kalau ada hati yang retak hari-hari ini Tuhan, biar Kau yang perbaiki Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan. Ayo adik-adik, minta Roh Kudus-Nya hari ini. Hari ini bukan hari yang biasa. Hari ini Tuhan mau curahkan Roh Kudus-Nya buat setiap kalian. Asalkan kalian minta sama Tuhan Yesus. Minta sama Tuhan Yesus sekarang. Kami minta Tuhan Roh Kudus-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Oh, Tuhan, banjiri setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Semua yang ada di tempat ini, di rumah-rumah Tuhan Yesus. Oh, yes Tuhan. Kami puas Tuhan. Kami puas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more. Katakan, isi kami Tuhan Yesus. Without
Kami butuh lebih banyak lagi Tuhan Yesus. Kami butuh lebih banyak Roh Kudus-Mu atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat jamahan-Mu. Kalau Tuhan Yesus boleh datang ke setiap rumah-rumah kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami mau dengerin isi hatinya Tuhan Yesus. Tuhan tetap ada di samping kami ya. Tetap jamah setiap kami waktu kami dengerin firman Tuhan. Tuhan, kami minta hati yang subur Tuhan Yesus. Seperti tanah yang subur Tuhan. Sehingga ketika firman itu ditanamkan ke dalam hati kami, maka itu boleh bertumbuh dan berbuah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang sudah siap dengerin firman sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama Kak Sandi, senang sekali bisa ketemu lagi sama adik-adik. Nah, sekarang kita mau dengar firman ya. Adik-adik yang udah siap boleh duduk yang rapi, boleh siapin catatannya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana untuk hidup dalam tuntunan Roh Kudus setiap hari. Nanti adik-adik bisa baca di rumah ya, di Yohanes 3 ya. Ini Kak Sandi jelasin secara singkat aja. Nah, adik-adik pasti tahu kalau tahun ini, tahun 2021 adalah the year of integrity atau tahun integritas. Maksudnya apa yang ada di dalam pikiran kita, di hati kita, sama yang kita katakan itu harus sesuai dengan firman Tuhan adik-adik ya. Nah ini ayat emas kita untuk minggu ini di dalam Ulangan 31 ayat 8. Kak Sandi bacain ya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Nah, siapa di sini adik-adik yang mau hidupnya itu disertai oleh Tuhan? Tuhan jalan di depan kita. Pasti mau dong, Kak Sandi juga mau. Nah, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan Dia tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan jangan patah hati. Nah, adik-adik, janji firman Tuhan menurut Ulangan 31 ayat 8, Tuhan akan menyertai kita, menyertai adik-adik dan juga menyertai Kak Sandi. Siapa yang mau lambaikan tangannya? Wah, semuanya mau ya. Nah, sebelum Kak Sandi masuk firman, Kak Sandi mau tunjukin satu foto dulu ini. Nah, adik-adik tahu nggak ini apa? Kok Kak Sandi yakin pasti semuanya tahu ya. Ini namanya Google Maps, aplikasi yang ada di handphone. Nah, apa sih gunanya Google Maps ini? Nah, gunanya adalah untuk menunjukkan jalan, bener ya? Mungkin adik-adik sebagian besar udah pernah pakai Google Maps ini. Nah, misalnya nih, Kak Sandi ada di titik yang atas sebelah kiri warna putih. Misalnya ya, Kak Sandi ada di situ. Nah, Kak Sandi mau ke titik yang warna merah sebelah kanan bawah, tapi Kak Sandi nggak tahu jalannya. Nah, Kak Sandi bisa gunakan aplikasi Google Maps ini untuk membantu Kak Sandi menuntun jalan Kak Sandi supaya bisa sampai ke titik yang merah bawah kanan itu. Walaupun Kak Sandi nggak tahu daerah tempat ini, nggak pernah ke sana, tapi berkat aplikasi Google Maps, Kak Sandi bisa sampai di tujuan dengan selamat. Nah, firman Kak Sandi hari ini ada hubungannya dengan tuntunan Roh Kudus. Sebelum kita dengar firman, Kak Sandi mau tunjukin dulu satu buah video. Kita nonton sama-sama ya. Setelah itu baru Kak Sandi akan ceritakan secara detail ya. Nah, ini videonya kita saksikan bersama-sama. Tuhan Yesus dan Nikodemus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 21. Ada seorang pemimpin agama Yahudi, namanya adalah Nikodemus. Suatu hari, pada malam hari, tiba-tiba Nikodemus mencari Tuhan Yesus. Akhirnya Nikodemus bertemu Tuhan Yesus. Dia sangat senang sekali.
Nikodemus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang dikirim oleh Allah di sorga. Yesus berkata jika ingin melihat kerajaan Allah maka orang itu harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjadi bingung karena tidak mungkin orang masuk ke perut ibunya dan dilahirkan lagi. Tuhan Yesus berkata bukan kelahiran badan, tetapi kelahiran roh yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang dapat dilahirkan dari roh. Yesus berkata, roh itu seperti angin tidak kelihatan, tetapi ada suaranya dan dapat dirasakan. Dulu, kamu adalah bayi yang dilahirkan oleh ibu. Sekarang, kamu punya roh yang baru dari Allah. Percayalah bahwa Tuhan turun dari sorga lalu datang ke dunia dan menjadi bayi manusia. Percayalah bahwa Tuhan datang untuk menebus dosa kemudian bangkit dan hidup kembali menjadi Raja. Karena itu setiap orang yang percaya Tuhan, harus dibaptis selam dan menerima Roh Kudus. Orang yang baru lahir dari roh itu akan disebut bayi baru atau orang baru dalam kerajaan sorga. Nah, adik-adik, kita udah saksikan video tadi bersama-sama ya. Nah, ada seorang bapak, itu namanya Nikodemus. Nah, Nikodemus ini adalah seorang Farisi adik-adik. Dia ahli Taurat, dia orang yang pinter, orang yang bijaksana. Banyak sekali orang kagum dengan beliau. Nah, tapi adik-adik, suatu hari Pak Nikodemus ini, dia mendengar tentang Tuhan Yesus. Wow, dia mendengar bahwa Tuhan Yesus itu melakukan banyak mukjizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati dan sebagainya. Banyak sekali mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, setelah dia dengar ajaran Tuhan, mendengar tentang Tuhan Yesus, dia penasaran ingin ketemu sama Tuhan Yesus adik-adik. Nih, dia ngomong dalam hatinya, aku sangat ingin ketemu dengan Yesus. Nah, tapi masalahnya karena dia orang Farisi, dia nggak boleh bertemu sama Tuhan Yesus. Karena orang Farisi itu nggak bergaul atau berteman dengan Tuhan Yesus. Mereka nggak percaya dengan ajarannya Tuhan Yesus. Nah, tapi Bapak Nikodemus ini tetap ingin ketemu sama Tuhan Yesus. Akhirnya dicarilah kesempatan. Nah, pada suatu malam dia berjumpa sama Tuhan Yesus adik-adik. Dia berhasil ketemu sama Tuhan Yesus. Waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus, itu kesempatan dia untuk bertanya dan belajar dari Tuhan Yesus. Nah, salah satu yang Tuhan ajarkan atau Tuhan memberitahu kepada Nikodemus adalah sebagai berikut adik-adik. Nah, adik-adik lihat, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, maka orang tersebut tidak bisa masuk surga adik-adik. Nah, Nikodemus ini bingung. Nih, gimana caranya orang bisa dilahirkan kembali? Kan saya udah tua nih, apakah saya harus jadi bayi lagi? Lalu masuk ke kandungan ibu, lalu keluar lagi. Begitu ya adik-adik ya? Bukan adik-adik, ternyata bukan seperti itu. Dilahirkan kembali itu artinya adalah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, lalu Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Itulah yang dinamakan lahir baru. Nah, ini kakak kasih lihat fotonya. Nah, ini Yesus adalah Mesias atau Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, ketika kita menerima Yesus pertama kali dalam hidup kita, masuk ke dalam hati kita, kita disebut orang yang lahir baru. Nah, itu artinya adik-adik, lahir baru. Bukannya lahir lagi, bukan, gak bisa ya. Nah, selanjutnya adik-adik, ketika Nikodemus sudah mendengar firman ini, sudah mendengar berita ini, dia sangat bergembira. Dia menerima Tuhan dan Tuhan sebagai Juru Selamat, lalu dia undang Roh Kudus masuk ke dalam hatinya. Sejak saat itu Nikodemus hidupnya dituntun oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik,
Kak Sandi juga berdoa supaya adik-adik dan Kak Sandi hidupnya juga setiap hari bisa dituntun oleh Roh Kudus. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar hidup kita bisa dituntun oleh Roh Kudus? Nah, ini jawabannya adik-adik. Nah, yaitu dengan membaca Alkitab. Yang pertama pasti untuk dituntun Roh Kudus adik-adik harus terima Yesus dulu. Adik-adik harus percaya dulu sama Tuhan Yesus. Nah, lalu adik-adik harus sering-sering setiap hari harus baca Alkitab. Kenapa baca Alkitab? Nah, Alkitab ini sama dengan Google Map-nya orang Kristen adik-adik, orang-orang percaya. Supaya kita tuh nggak tersesat, kita tuh nggak nyasar. Contoh, kalau Alkitab katakan dilarang mencuri. Ketika adik-adik mencuri, nah berarti jalan adik-adik itu udah salah, udah tersesat. Adik-adik harus kembali ke jalan yang benar. Nah, waktu adik-adik lawan sama mama papa, nggak hormati mama papa, Alkitab katakan hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Nah, ketika adik-adik nggak hormati orang tua, adik-adik udah kesasar nih, udah tersesat, nggak boleh. Adik-adik harus kembali lagi ke jalan yang benar. Itu maksudnya Alkitab sebagai jalan GPS-nya orang-orang Kristen. Nah, Kak Sandi ingatkan lagi, nasihatin adik-adik, usahakan setiap hari adik-adik harus baca Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab ini berisi dengan nasihat-nasihat, ajaran-ajaran firman Tuhan yang berkuasa. Amin. Yang mau boleh lambaikan tangannya, luar biasa ya. Nah, lalu selanjutnya nih. Nah, mengapa kita perlu dituntun oleh Roh Kudus? Ada 3 hal yang Kak Sandi catat ya. Yang pertama adalah ini. Supaya kita itu tidak salah jalan atau tidak salah mengambil keputusan adik-adik. Nah, sekali lagi, mengapa kita harus dituntun oleh Roh Kudus setiap hari? Supaya adik-adik dan Kak Sandi itu nggak salah jalan, nggak salah ambil keputusan. Nah, jadi setiap keputusan yang mau kita ambil, kita doakan dulu adik-adik. Kita tanya dulu sama Tuhan. Kak Sandi kasih contoh ya. Adik-adik sekarang mungkin lagi ujian atau udah selesai ujian. Nah, adik-adik yang kelas 6 yang mau naik ke SMP kelas 7 mungkin bingung mau menentukan sekolah. Mau sekolah di mana ya? Sekolah di sekolah A atau B atau C. Banyak pilihan ya. Nah, adik-adik bisa doa sama Tuhan. Minta tuntunan Tuhan. Tuhan, aku mau naik kelas nih, aku mau SMP. Kira-kira sekolah mana ya Tuhan yang tepat untuk aku? Yang sesuai dengan kemampuanku, sesuai dengan bakatku. Nah, itu adik-adik bisa doakan. Nanti Tuhan akan jawab melalui Tuhan bisa ngomong dengan adik-adik melalui hati kecil, hati nurani adik-adik. Gitu. Juga bisa adik-adik minta nasihat dengan orang tua, orang-orang yang dekat sama adik-adik, bisa dengan guru kalian. Nah, dari situ Tuhan bisa kasih tahu lewat mereka, orang-orang yang terdekat, ya. Nah, lalu adik-adik juga bisa meminta Tuhan menuntut Roh Kudus untuk tuntun kita kepada orang-orang yang tepat. Supaya adik-adik nggak salah pergaulan. Kenapa adik-adik? Karena pergaulan kita, pergaulan adik-adik itu sangat menentukan masa depan adik-adik. Ketika adik-adik bergaul dengan orang yang salah, teman-teman yang salah, yang nggak baik, masa depan adik-adik juga jadi ikut nggak baik. Tapi sebaliknya, ketika adik-adik berteman dengan orang-orang yang baik, yang bisa mendoakan adik-adik, mungkin saling mendoakan, masa depan adik-adik pasti adalah masa depan yang cerah. Ya, amin. Nah, poin yang kedua adik-adik. Nah, yang kedua, dituntun Roh Kudus itu sebagai alarm. Maksudnya apa ya? Roh Kudus kok sebagai alarm? Nih, Kak Sandi kasih tahu. Adik-adik di rumah mungkin ada sebagian yang bangun tidurnya masih pakai alarm ya. Nah, tujuannya apa? Supaya kita nggak telat kan? Alarm ini untuk membangunkan kita dan mengingatkan kita, betul ya? Supaya nggak terlambat ke sekolah. Contoh, misalnya mau sekolahnya jam 7. Kita buat alarmnya mungkin jam 5:30 atau jam 6 ya. Nah, waktu alarm bunyi kita bangun ya, betul ya? Nah, sama adik-adik, Roh Kudus itu di dalam hati adik-adik itu juga bisa jadi alarm. Ketika adik-adik tanpa sengaja atau dengan sengaja berbuat dosa, Roh Kudus di dalam adik-adik itu bisa nyala. Kring, king, 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 king. Contoh, waktu adik-adik nggak sengaja ngomong kotor, lagi kesel, lagi marah, keceplosan ngomong kotor. Waktu ngomong kotor, Roh Kudus di dalam hati adik-adik itu nyala. Langsung ingetin adik-adik.
Nggak boleh ngomong kotor, itu dosa, nggak baik. Nah, kalau udah dengar alarm, adik-adik harus bangun. Artinya adik-adik harus bertobat. Nggak boleh lagi, jangan tetap tidur, jangan tetap lakukan dosa itu. Adik-adik harus bangun. Bangun artinya bertobat. Jangan ulangi lagi, jangan ngomong kotor lagi. Itu maksudnya Roh Kudus sebagai alarm. Jadi ketika kita buat salah, kita buat dosa, Tuhan bisa ingetin kita melalui Roh Kudus. Amin adik-adik. Nah, poin yang terakhir, yang ketiga. Nih, mengapa kita perlu dituntun oleh Roh Kudus? Ini penting. Karena supaya kita bisa sampai garis finish. Nah, adik-adik dan Kak Sandi itu diciptakan oleh Tuhan, itu pasti punya tujuan adik-adik. Setiap dari kita itu pasti punya tugas dan tanggung jawab yang Tuhan beri untuk kita bisa lakukan di dunia ini. Nah, sayangnya adik-adik, banyak orang yang percaya kepada Tuhan, awalnya dia menjadi orang percaya, menjadi anak-anak Tuhan, tetapi di tengah jalan mereka tinggalin Tuhan. Ada yang alasannya karena pekerjaan, ada yang alasannya karena jabatan, ada yang karena pasangan, wah bahaya ya. Terus ada yang karena mungkin dia kecewa sama Tuhan Yesus, dia marah sama Tuhan Yesus, akhirnya dia tinggalin Tuhan. Nah, jangan sampai ini terjadi dengan kita adik-adik. Makanya kita perlu setiap hari kita minta tuntunan Roh Kudus, supaya Roh Kudus dan Tuhan Yesus itu bisa jalan sama kita. Supaya kita bisa selesai sampai akhir garis finish nanti. Ketika kita tutup mata, kita tutup usia, kita ketemu sama pencipta kita, Tuhan Yesus. Kita berharap Tuhan bisa ngomong kayak gini. Hai hambaku yang baik dan setia, marilah masuk dalam kebahagiaanku. Turut dalam kebahagiaanku. Artinya kita bisa masuk surga adik-adik. Karena kita terus pegang tangan Tuhan. Kita gak pernah tinggalin Tuhan. Begitupun Tuhan gak pernah tinggalin kita adik-adik. Nah, melalui firman hari ini, Kak Sandi berdoa, adik-adik yang udah jauh dari Tuhan, kakak-kakak yang udah jauh dari Tuhan, mama papa yang mungkin dengerin, yang ikut ibadah ini, yang udah jauh dari Tuhan, yuk mulai hari ini kita ambil komitmen, kita janji lagi sama hati kita sendiri, kita mau hidup dituntun oleh Roh Kudus. Yang mau boleh lambaikan tangannya. Oke, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Demikian firman dari Kak Sandi. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Oke adik-adik, kita udah dengerin firman Tuhan hari ini, amin. Tadi Kak Sandy udah cerita, intinya apa? Kenapa kita perlu Roh Kudus? Yang pertama apa? Supaya kita tidak salah ambil keputusan. Yang kedua, Roh Kudus. Kenapa kita perlu Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu yang mengingatkan kita kalau kita salah. Amin. Dan yang terakhir apa nih? Yang terakhir adalah kita perlu Roh Kudus supaya kita sampai ke garis finish kita masing-masing. Amin. Yuk mari semuanya kita tutup mata kita, ibadah kita sudah selesai hari ini. Yuk kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh menyembah, memuji, bahkan melompat buat nama Tuhan. Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu di atas setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang sudah siap diberkati sama Tuhan sama-sama katakan amin. Mari adik-adik, Kak Oktav undang kita semua berdiri, Papa, Mama, Mbak Suster, dan semua yang ikut ibadah. Mari kita siapkan hati kita, buka kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan untuk terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus. Biarlah terus ada dalam hidup kita mulai siang ini sampai ke garis akhir. Bahkan sampai nanti Tuhan menjemput kita. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin.
Selamat siang, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang. Dadah. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain. Berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.